Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala manittaba'al huda amma ba'd. Perkenankan saya Ainiatul Badriyah, NIM 53020210013 dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas B akan menyampaikan tugas mata kuliah Al-Quran, yaitu penjelasan mengenai surat Al-Ikhlas dengan dosen pengampu Ibu Neni Mutiatul Awaliyah, Magister Agama. Yang pertama yaitu mengenai surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas adalah surat yang terdiri dari 4 ayat, surat yang ke-112 dalam Al-Quran, dan termasuk surat Makkiyah. Nah, kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas padahal di dalamnya tidak ada satupun lafal yang menyatakan Al-Ikhlas? Nah, menurut Ibnu Utsaimin dijelaskan bahwa terdapat 2 alasan. Yang pertama yaitu karena di dalam surat tersebut hanya menceritakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala saja tanpa terkecuali. Alasan yang kedua yaitu karena mengajarkan prinsip ikhlas bagi orang yang membacanya sehingga menjauhi sifat syirik. Nah, barang siapa yang membacanya dan meyakini kandungan serta isinya, yaitu kandungan tentang tauhid yang 3, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Al-Ikhlas ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut berawal ketika orang-orang Yahudi mengatakan, kami menyembah Uzair anak Allah. Orang-orang Nasrani juga menyatakan, kami menyembah Isa anak Allah. Orang-orang musyrik juga mengatakan, kami menyembah berhala. Maka Allah menegaskan bahwa Dia yang Maha Esa. Nah, menurut Quraisy Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah, tujuan utama kehadiran Al-Quran adalah memperkenalkan Allah dan mengajak manusia untuk mengesahkannya serta patuh kepadanya. Nah, surat ini diperkenalkan Allah dengan memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan sekaligus menjawab orang-orang tentang Tuhan yang beliau sembah. Nah, ayat tersebut menjelaskan, katakanlah wahai Muhammad kepada yang bertanya kepadamu, bahkan kepada siapapun, bahwa Dia Allah yang wajib wujudnya dan yang berhak disembah adalah Allah yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu Al-Ikhlas ayat 2. Allahus Shomad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Nah, menurut tafsir Al-Misbah, As-Shomad terambil dari kata Shomada, artinya menuju. As-Shomad merupakan kata jadian yang artinya dituju. Sedangkan menurut Sayyid Qutb, artinya As-Shomad secara bahasa adalah Tuhan yang dituju, yang suatu perkara tidak akan terlaksana kecuali dengan izinnya. Allah adalah Tuhan yang tidak ada Tuhan sebenarnya selain Dia. Dialah satu-satunya yang dituju untuk memenuhi segala hajat makhluk. Nah, menurut Ibnu Abbas menjelaskan tafsir ayat ini, maksudnya adalah seluruh makhluk bergantung kepada Allah dalam kebutuhan dan sarana mereka. Dialah Tuhan yang maha sempurna dalam perilakunya, maha mulia yang maha sempurna dalam kemuliaannya, maha besar yang maha sempurna dalam kebesarannya. Al-Ikhlas ayat 3. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Sayyid Qutb menjelaskan hakikat Allah itu tetap, abadi, azali. Sifatnya adalah sempurna dan mutlak dalam semua keadaan. Kelahiran adalah suatu kemunculan dan pengembangan, wujud tambahan setelah kekurangan atau ketiadaan. Hal demikian mustahil bagi Allah. Kelahiran juga memerlukan perkawinan. Lagi-lagi itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas ayat 4. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, kata kufuwan itu terambil dari kata kufu yang artinya sama. Tidak ada seorang pun yang setara apalagi sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang memiliki segala sesuatu dan menciptakannya. Maka mana mungkin Allah memiliki tandingan dari kalangan makhluknya yang bisa mendekati atau menyamainya. Menurut Sayyid Qutb, maka ayat ini adalah tidak ada yang sebanding dan setara dengan Allah, baik dalam hakikat wujudnya maupun dalam sifat zatiahnya.
Terakhir yaitu keutamaan membaca surat Al-Ikhlas. Sebenarnya keutamaan membaca surat Al-Ikhlas itu ada banyak, namun yang saya sebutkan yaitu dari riwayat Anas bin Malik tentang surat Al-Ikhlas, yaitu di mana 70.000 malaikat diutus kepada seorang kenalan di Madinah yang meninggal hingga meredupkan cahaya matahari. 70.000 malaikat itu diutus hanya karena ia sering membaca surat Al-Ikhlas. Dan karena banyaknya malaikat yang diutus, Anas bin Malik yang saat itu bersama Nabi Muhammad di Tabuk mengalami cahaya matahari yang cukup redup. Tidak seperti biasanya di mana selanjutnya malaikat Jibril datang memberitakan perihal sahnya yang sedang terjadi di Madinah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.